sampaikan susunan acara. Pertama pembukaan, yang kedua nantinya sambutan Ketua Panitia Bapak Rahmat Amin, sekaligus menyampaikan kesiapan tim pemenangan sah Meranti. Yang ketiga kami minta nanti sambutan dari Pak Ustadz Husni Mirza. Yang keempat kami minta kepada Pak Dial Fitri. Yang kelima penyampaikan aspirasi masyarakat Meranti dan harapan-harapan dari masyarakat Meranti. Yang keenam doa penutup yang kami minta juga kepada Pak Ustadz Husni Mirza. Baik, selanjutnya kita masuki acara kedua, sambutan dari Ketua Panitia Bapak Rahmat Amin. Kami silakan. Kalau saya bilang Pak Al-Fitri, Pak Usni, nanti bilangnya lanjutkan. Kalau saya bilang Meranti, berarti mekarkan. Mekarkan. Siap. Siap. Setuju. Pak Al-Fitri, Usni, Lanjutkan. Meranti, Mekarkan. tadi kan dicoba kan? Ya. Lagi ya, sekali lagi. Lebih semangat ya Bapak ya, ini dulu. Pak Al-Fitri, Pak Usni, Lanjutkan. Meranti. Mekarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi yashrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kami dari panitia sebelum banyak berbicara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya terlebih dahulu. Karena mungkin di luar dugaan kami ya Pak, mohon maaf ya Bapak Bupati, Bapak Calon dan Bapak semuanya. Kami di undangan mungkin sekitar 50-an, tapi yang datang alhamdulillah dengan antusiasnya bersama-sama sekecamatan Minas. Berarti lanjutkan. Baiklah, yang sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama memanjatkan ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat dan hidayahnya kehadiran kita bersama. Izin dan kehendak Allah kita bisa menjalin silaturahmi di sini. Salam dengan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan bagi umat Islam kepada Nabi dan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang kami hormati itu Bapak Al-Fitri dan Bapak Usni, yang insya Allah bersama-sama kita nanti mencapaikan keinginan ini bersama-sama dengan bersatu kita hendaknya jadilah yang kita inginkan bersama. Pak Al-Fitri Usni menjadi Bupati di 2020 nanti sampai 2022. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati yaitu bapak-bapak ini ada dari DPD PAN, hormati dari DPD Nasdem ini lengkap, dan Pak anggota Dewan juga ada bersama kita. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa juga menyampaikan aspirasinya kepada bapak Dewan kita ini nanti. Nah, yang kami hormati lagi tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh ibu, tokoh pemuda yang hadir bersama kita semuanya. Besar tak disebut gelar, kecil tak memanggil nama. Baik, kami dari kepanitiaan, yaitu sebetulnya ini tim yang kami buat ini bukanlah dari 2020 lagi. Ini sudah kami rancang dari 2019 bulan Desember. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bertanya, kenapa Pak Al-Fitri? Nah, itu dia. Pak Al-Fitri ini, walaupun saya masih kecil, tidak seperti bapak-bapak tokoh yang sudah tahu dengan perjalanan beliau di Minas ini. Beliau ini adalah bapaknya Minas.
kami dari Meranti itu sudah berencana dan berpikir, dan tokoh-tokoh kami sampailah warisannya kepada saya sekarang nih Pak ya, itu untuk berencana memekarkan Meranti ini dari 2006. Berapa kali kami memasukkan proposal ke Kabupaten Siak, 2006, 2011, dan hampir setiap tahun kami tanyakan, alhamdulillah tidak ada jawaban. Di zaman dan di tangan beliau lah 2019 barulah proposal pemekaran Meranti ini direspon. Lanjutkan. Itulah salah satunya mengapa hati masyarakat Meranti ini benar-benar ingin menjadikan beliau dan menyampaikan cita-cita kita bersama. Dan kami juga sampaikan di sini, mohon maaf juga nanti kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kalau seandainya tersinggung dengan perkataan kami, karena kami Meranti membuat ini rencana yang namanya struktur ini, kami tidak mau diganggu dan dicampur adukkan dengan tim yang lain, karena kami tahu teknik untuk memenangkan di Meranti ini adalah orang Meranti. Setuju enggak? Dan di sini pun tokoh-tokoh kami dari pilkada, pileg, pilcaleg itu banyak yang terluka hatinya dengan bergabung dengan kawan-kawan yang ada di daerah lain. Mohon maaf, saya pernah disebut ya, nanti tersinggung. Jadi sekarang ini karena kami punya keinginan, kami cobalah, kami berdiri di kaki kami sendiri untuk memenangkan Pak Alfred Rusni di Meranti sepenuhnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Setuju? Dan di sini juga semalam sebelum kami menyambut kedatangan Bapak Bupati dan calon Bupati, kami sudah berembuk juga, dan saya juga dapat titipan dari tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, tokoh agama, tokoh adat, semua yang hadir di malam itu. Pertama sekali itulah yang tolong sampaikan nanti kepada Bapak kita, satu, pemekaran Meranti. Yang kedua, nanti seandainya di Meranti ini kan memang sekarang sulit untuk perizinan, apalagi sertifikat. 100 meter kiri kanan diklaim milik Chevron. Jadi kami berupaya, nanti Pak Dewan pun ada di sini, kalau bisa juga nanti disampaikan itu bisalah di bagaimana caranya bisa masyarakat Meranti ini mengurus perizinan sertifikat lebih dipermudah, ya Pak ya. Dan yang ketiga itu masalah yang selalu setiap tahunnya ini permasalahan ini tidak pernah hilang-hilangnya di bumi Minas ini, yaitu adalah masalah tenaga kerja. Tenaga kerja ini boleh tepuk tangan silakan. Perusahaan banyak di Minas, tetapi orang Minas itu bisa dikatakan sekian persen. Kenapa? Karena banyaknya permasalahan di sana, itu multi etnis lah. Tapi kalau bisa nanti Bapak Bupati dan Bapak calon Bupati nanti membuat suatu UPTD Depnaker di Kecamatan Minas, mungkin adalah solusi untuk masyarakat bisa bagaimana menjalankan sesuai perda yang telah ditetapkan di Kabupaten Siak, yaitu orang daerah diutamakan. Bukan begitu Bapak? Setuju? Mungkin terlalu banyak saya bicara, nanti tidak ada pula waktu untuk Bapak Bupati dan Wakil. Nah, sekali lagi sebelum saya tutup, kita tutup dengan nyanyian lagi ya. Siap. Alfred Rusni Meranti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada.
Baik ya, sedikit revisi Pak. Kami minta pada Pak Ajil Fedri, silakan. Kalau Ustaz pakai menyanyi itu salah. Iya juga. Kas lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kita hormati tentunya calon wakil bupati. Sejauh ini Direktur BUMD Potensia sekarang, Direktur PT Persi dan juga Wakil Ketua MUI Potensia. Kalau di Badan Wakaf, saya Ketua Badan Wakaf. Tamat APDN. Beliau ini wakil ketua, Ustadz. Jadi di Badan Wakaf itu semuanya Ustadz kecuali Al-Fedri. Ketuanya bukan Ustadz. Tapi karena selalu berkawan dengan Ustadz, tahu juga ayat 112. Yang kami hormati anggota DPRD Potensia, Pak Suryono. Saya selalu ulangi, kalau udah dilantik besok saya akan tetap panggil Pak Suryono. Dan kemudian tentu Pak Muhammad, kemudian ahli baik Pak Muhammad tahu Pak? Tahu? Ahli baik Saiful Hajat, juga Haji Pawi. Ini banyak ustaz, ada Pak Agus Darman, ya, tokoh masyarakat, ada ulama cukup pandai. Pak Jamhuri itu kan Pak Jani. Tapi Pak Farijan ya, Pak apa? Mbah Farijan. Macam itu juga. Saya bilang dulu waktu saya sektam nih, udah di belakang. Ya, banyak Ustaz Sadican dan seluruh yang ada juga nih. Pak Imam kita hadir, ya, Imam Masjid, pengurus masjid. Kemudian tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Pak RW, Pak RT, ya. Kemudian Pak Kadus kalau hadir hari ini. Kalau ketua lingkungan, ya. Ini kelurahan ketua lingkungan, ketua panitia, dan tentunya seluruh saudara kami yang ada di Minas dan juga Meranti ini yang kami banggakan, yang kami muliakan. Alhamdulillah, Allah ridho kita malam ini bisa bersama di sini bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya ini keberkahan dari Allah SWT. Karena dalam suasana pandemi COVID ini, kami sampai juga kepada kita semua sekarang, jadi siaknya ada 38 yang sedang positif, ya. Tapi di Perawang, Gasip, Mempura, dengan di Siak. Tapi Perawang itu juga pegawai ya. 18 orang, 14 orang yang dari Palembang, kita minta swab. Dan mudah-mudahan Allah SWT cepat mengangkat virus corona dari bumi Allah ini. Insyaallah, amin. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kami muliakan, kami senang malam hari ini kita bisa bersama di sini. Setelah tadi mulai pagi kami di Meranti juga menyalahkan kursi roda dari Basnas. Kemudian sarapan bersama di Pasar Minas juga bersama Pak Usni. Nah, kemudian kami tadi berpisah dengan Pak Usni. Saya 2 tempat di Minas Barat dan langsung ke Rantau Bertuah. Nah, Pak Usni tadi 3 titik juga, ya, bersama kawan-kawan dari Minas. Alhamdulillah malam ini bisa bersama di sini, yang tentunya kami anggap ini ya semacam konsolidasi tim lah yang ada khususnya di Meranti. Karena kami mengapresiasi Minas ini ya belum lagi timelinenya, adakah timeline kita merencanakan Agustus bentuk tim. Minas lah dulu bentuk tim. Tepuk tangan lah buat Minas. Baru kejadian ini ya kami kemarin juga didesak bukan didesak, datang ramai dari Sungapit, ada 40 orang lah juga. Minta Pak, ya, pokoknya kami buat tim, Bapak setuju ya, buatlah. Baru ke Pusako juga, ya. Alhamdulillah malam ini sesuai dengan pernah juga kita pertemuan di rumah ini, ya, bahwa Meranti minta tim tersendiri.
tentu ini bagus itu dalam rangka pemenangan kita insya Allah. Kami mengapresiasi ini, ya tak ada masalah. Ya, saya bilang ke kawan Minas, bagus tuh Pak Bupati, silakan. Ya. Ya, tujuannya satu, pemenangan Alfedri Husni 9 Desember. Sah, lanjutkan. Nah, kami tentu mendorong bersama-sama kita bagaimana tentunya ya kebersamaan ini, spirit kita ini kita pelihara dengan baik. Karena insya Allah ya dari hasil survei kita ini bagus. Pada bulan Februari itu di atas 60. Mudah-mudahan bisa terpelihara, bisa kita rawat, mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Karena sekarang pun kita sudah tahu ada 3 pasang ya. Ada selain kita ada 2 pasang lagi, itu bagus. Kalau bagi incumbent bisa 3 pasang itu bagus. Karena memang kalau 2 pasang ya macam 2015 gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalau 3 pasang ini berbagai bagilah. Mudah-mudahan itu menguntungkan. Menurut teori apapun itu lebih menguntungkan bagi incumbent. Mudah-mudahan Allah ridho, kemenangan itu tangan kita insyaallah. Amin. Nah, kami tentu selalu ceritakan ya, Minas ini bagian dari kami. Ya. Karena dari dulu mulai sekcam di sini ya kan tak ada SMA, kita sama mendirikan SMA Kopri. Nah, kawan-kawan menunjuk saya sebagai kepala sekolah. Tak ada SMP dan nanti kita berupaya juga membuat SMP. Nah, jadi artinya di zaman susah pun kita sudah berupaya bagaimana ada ya, pendidikan di Minas untuk meningkatkan kualitas SDM anak kita yang ada di Minas. Nah, tentu banyak harapan masyarakat bagaimana ke depan ini lebih baik dalam rangka bagaimana mencetak generasi penerus yang unggul menjadi pemimpin umat, mudah-mudahan pemimpin umat yang soleh dan solehah insyaallah. Dan itu tentu kita harapkan nanti sayang kepada masyarakat. Nah, inilah cita-cita kita bersama yang tentu ini bisa kita wujudkan kalau kita bisa melanjutkan pembangunan. Setuju? Lanjutkan. Kemudian harapan dari saudara kami yang di Meranti ini wajar-wajar saja ya, memekarkan kelurahan Minas Jaya ini. Sebetulnya dulu waktu pemekaran Minas ini ada sejarah juga nih. Sampai tokoh-tokoh itu saya panggil. Kita pemekaran waktu saya camat. Pemekaran 4 kelurahan Minas, kemudian Simpang Melutu, Kandis Kota, dan Telaga Sansam itu waktu saya camat. Setelah kita mekarkan 4 kelurahan ini, ya Minas dengan Kandis, baru kita mekarkan Kecamatan Kandis. Jadi pemekaran Kecamatan Kandis waktu saya camat. Saya teringat 31 Desember kita resmikan ya, Kecamatan Kandis. Maka waktu kan Sekda Minas Pak Amrul kita promosikan menjadi camat pertama di Kandis. Jadi semua yang banyak dari Minas nih. Pak Gade ini dan Ramil gitu kan saya camat. Pak Gade ya. Ini Pak Yakub pun ikut, Pak Agus semua ikut kan. Ramai-ramai ke Kandis. Nah, oleh sebab itu harapan ini sudah ada sebetulnya dari dulu, bukan 2006. Dulu sebetulnya untuk pemekaran Minas ini ya, dulu seingat saya tak mau menjadi kelurahan nih, Meranti nih, ya kan? Terus terang saya bilang, mulai Pak Marlis dulu kan, masih ada bapaknya lurah, ya Pak apa? Sahar, nah, Pak Sahar, tokoh-tokoh Meranti ini tak mau menjadi kelurahan, Mbak. Karena itu kan Minas ini, ibu kotanya Minas Timur. Dan berbunyi di perdana Minas Timur. Jadi kemarin itu tetap dia menjadi desa. Tidak mau bergabung dengan kelurahan. Nah, maksudnya enggak kalau jadi apa? Desa Minas, tetap desa Minas, ya kan? Ibu kotanya Minas Timur, ibu kotanya Lukut, ya kan? Nah, itu kan kita mengatakan desa Minas menjadi Minas Timur. Kalau desa harapannya nanti dia mekarkan lagi Meranti nih. Jadi embrio pemekaran itu sudah ada dari tahun 2002. Ini Adinda tadi bukan 2006 sebetulnya. Ya, waktu itu sudah tak mau bergabung dengan kelurahan, Pak. Itu intinya gitu. Nah, makanya kemarin saya panggil. Sekarang gini aja, tak ada masalah. Tak mau bergabung dengan kelurahan, tapi tolong kantor camatnya berada di kelurahan dulu. Karena ibu kota kecamatan harus menjadi kelurahan. Nah, ambillah nih kan dari
depan kantor camat sampai ke Simpang Perawang sampai ke bypass ini, disitulah dulu untuk sampai ke sana, sampai ke Minas Timur. Tapi sementara ini ibu kota Minas itu di Lungkot. Itu bunyi di perdana, Bu, urusan ke sana saya bilang. Kami pertimbangkan dulu Pak Camat, gitu. Pertimbangkan dulu. Aku besok datang, ya sekianlah sementara ini kami tetap dengan kelurahan. Jadi bergabung kelurahan. Nah inilah sekarang harapan masyarakat untuk pemekaran ini. Ya sudah mengkristal dan tentu sekarang tidak pula macam dulu. Kalau dulu kan cukup dengan perda. Pemekaran itu cukup dengan perda. Kabupaten Siak saja. Sekarang ini harus sampai ke Mendagri. Maka di Undang-Undang 6 ya, 2014, nah ini harus ada namanya kelurahan persiapan atau juga LT desa persiapan. Tapi inilah kami bahas. Dari banyak unsur pemekaran ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan termasuk masalah jumlah penduduk. Tapi di antara yang diajukan banyak itu ya pemekaran kelurahan Minas Jaya ini termasuk memenuhi syarat untuk dimekarkan. Nah, tapi prosesnya itu tidak bisa macam dulu. Jadi ini harus sampai kita ke Mendagri. Untuk apa? Ada nomor register di sana nanti. Nomor register harus keluar. Nah, karena nanti konsekuensinya ada dana kelurahan sekarang. Kalau bagi desa ada dana desa. Makanya urusan harus sampai ke pusat. Jadi ini ya bisa bertahun-tahun. Tapi ya biasa itu 3 tahun sudah selesai. Tapi harus dimulai dari sekarang. Kalau tak dimulai dari sekarang tambah molor lagi nanti. Ya mudah-mudahan bisa lebih cepat ya dari waktu yang memang sudah ditentukan. Jadi ini tentu yang kami sampaikan, kalau pemekaran tentu akan banyak lagi manfaat. Pertama memperpendek pelayanan lebih baik mudah-mudahan. Kemudian bagi-bagi kuenya. Kalau sekarang dapat kue mungkin 1 miliar, 1 kelurahan. Nah besok jadi 2 kelurahan Minas Jaya. Ini kelurahan apa namanya? Meranti Jaya. Nah, mudah-mudahan sesama Jaya lah. Jadi kan dapat 1 miliar sana, 1 miliar sini. Nah, jadi yang namanya kelurahan Minas Jaya ini dapat 2 miliar. Nah inilah untuk percepatan pembangunan. Nah, apapun yang diinginkan itu bagi masyarakat Meranti. Itu kan kearifan lokal, musyawarah di kelurahan. Jadi kami ya mensupport ini dan saya Pak sudah masuk proposal, langsung saya kemarin rapat, saya minta ulang lagi diperbaiki karena ada kemarin juga macam kelurahan Sungai Apit. Waktu itu kelurahan Sungai Apit minta jadi desa. Nah saya bilang tak bisa. Kalau dah kelurahan jangan jadi desa lagi, mundur namanya itu. Gini ugi maju, tak ada gigi mundur. Ada gigi mundur. Ada ya. Break ya. Pesawat tak ada gigi mundur. Pesawat semua gigi maju. Jadi ini kemarin ada perbaiki dan juga jumlah penduduk. Maka kemarin kan ada 2 desa mau dimekarkan tentu jadi tambah 2 desa, berarti jadi 4. Cuma karena penduduk tak cukup, saya bilang solusinya 2 desa ini tetap dimekarkan, tapi tambah 1 desa saja, biar penduduknya cukup. Jangan buat 2. Jadi 2 desa dimekarkan bukan jadi 4, tapi 2 desa dimekarkan tambah 1 saja jadi 3. Itu solusi yang saya berikan. Maka ini diulang balik. Nanti sehingga dari sini akan kita buat kajian akademisnya, tentu nanti dengan persetujuan kelurahan atau desa induk. Nah ini akan kita proses. Ya, setuju dilanjutkan pemekaran? Setuju dilanjutkan pemekaran? Ustadz ini ada Ustadz Suhadican, ada Ustadz Yusar bin Ali. Ini maaf Pak kalau saya minta izin kalau mungkin saya belum banyak mengenal gitu, karena ini juga saya maklumlah ini kan orang baru Pak, walaupun stok lama kan. Jadi tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada kesempatan kali ini, bagi kawan-kawan saudara muslim, selamat malam, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini membawa keberkahan bagi kita semua, bagi khususnya Minas ini, bagi Kabupaten Siak, wabil khusus mungkin bagi Meranti untuk pemekarannya, insya Allah menjadi berkah Allah dengan pertemuan malam ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tersampaikan kepada junjungan terbesar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita orang Islam yang senantiasa berselawat kepada beliau, berhaklah kita nanti mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya mungkin tidak banyak bicara masalah program Pak, karena itu domainnya Pak Bupati. Apa yang dibuat Pak Bupati itu yang akan saya buat nanti.
Nah, cuman saya tambah aja sedikit nanti Pak sebelum saya perkenalan diri. Masalah lapangan kerja itu saya berpikir tadi saya diskusi sama adik-adik mahasiswa ketika Pak Opadi menuju ke rantau pertuahan tadi saya diskusi gitu. Ke depan ini dunia kita udah beda Pak Bu dan semua adik-adik. Jadi kita diskusi memang lapangan kerja itu salah satu alternatif bagaimana ekonomi akan bergerak. Kita nanti akan menghadapi, tadi malam saya juga berdiskusi izin Pak Opadi dengan kawan-kawan dari partai yang baru muncul, namanya Partai Gelora, Gelombang Rakyat. Nah, apa yang kami diskusikan tadi malam itu tentang bonus demografi. Bonus demografi ini adalah di mana nanti suatu ketika, bukan suatu ketika, di tahun 2045, dan sekarang sudah mulai, di 2045, 100 tahun Indonesia merdeka itu Pak, Indonesia itu memiliki jumlah penduduk dengan usia produktif itu lebih banyak ketimbang penduduk-penduduk lainnya, usia-usia lainnya Mas. Nah, kita ini berkah Pak bagi Indonesia. Ada dua negara yang menjadi contoh di dunia ini yang berhasil dan satu gagal ketika berhadapan dengan bonus demografi ini. Yang gagal itu adalah Bangladesh. Bangladesh itu gagal memanfaatkan bonus demografinya. Cina termasuk yang berhasil memanfaatkan bonus demografinya. Sesungguhnya apa yang dilakukan Jokowi saat ini itu mencontoh apa yang dilakukan Cina. Ketika Cina waktu bersiap untuk menghadapi bonus demografi, dia bangun infrastruktur, dia datangkan investasi dari Amerika. Cuman bedanya ketika Cina mendatangkan investasi Amerika tidak dengan orang-orang bulenya. Nah, kita di Indonesia membuat investasi jalan ini, kita datangkan Cina dengan Cina-Cinanya Pak. Itu agak susah sedikit. Nah, beda. Mudah-mudahan akhirnya nanti tidak seperti di Bangladesh lah. Jadi investasi Cina ya dengan orang-orang Cinanya jadi. Kalau Amerika dia investasi Amerika cuman yang Amerikanya itu bule-bulenya cuman tenaga ahlinya saja, tidak sampai kepada tenaga kerja kasarnya. Nah, itu juga jadi problem di kita sekarang. Mudah-mudahan khususnya kita siap karena kita bagian daripada NKRI, maka kita bisa menghadapi atau memanfaatkan bonus demografi yang akan datang ini. Nah, apa yang menjadi tantangan ke depan kalau saya lihat, saya bicara sama anak muda bahwa ke depan ini seluruh perusahaan dan trennya adalah bagaimana perusahaan ini itu meningkatkan produktivitasnya. Untuk meningkatkan produktivitas perlu kinerja yang stabil setiap perusahaan ini dan trennya menaik. Nah, penggunaan tenaga kerja manusia ini lambat laun akan dikurangkan. Tadi saya cerita, dulu ketika orang meliput demo itu Pak, polisi itu harus menggerakkan 3 orang yang punya helikopter, pilot helikopternya sama kameramen. Itu 20 tahun yang lalu Pak. Sekarang 20 tahun setelah itu, ini semua sudah digantikan oleh 1 orang Pak, pakai drone saja Pak. Dengan 1 drone saja, pilot tidak dapat pekerjaan lagi, kameramen tak dapat pekerjaan lagi, yang menyewakan pesawat helikopter pun tak dapat pekerjaan lagi. Nah, inilah dunia yang akan dihadapi oleh saya bicara sama adik-adik mahasiswa ke depan. Maka ini harus ditangkap peluangnya. Sekarang IT ini, kecanggihan teknologi ini merupakan peluang tersendiri. Di Siak itu ada seorang anak muda yang cukup menggemparkan kampungnya. Tiba-tiba dia pulang kampung, dia bangun rumah orang tuanya dengan rumah yang bagus, beton. Dia naikkan haji kedua orang tuanya dengan haji plus, bukan haji normal, regular plus. Orang kampung lain bertanya, nyuri duit di mana dia? Kok tiba-tiba? Ternyata bukan nyuri Pak. Dia berusaha melewat namanya aplikasi. Dia ciptakan aplikasi di internet, di Android, kemudian aplikasi itu dia jual. Dia jual dan dengan itu dia dapat duit. Dan sekarang sudah mulai dia mendidik anak-anak remaja, anak-anak muda, terutama dari Sungai Apit untuk bagaimana bangkit dan berkembang. Nah, saya pikir ini juga tantangan. Bahwa khususnya saya berpesan kepada adik-adik yang masih sekolah ataupun yang sudah masih kuliah ataupun sudah tamat kuliah, paradigma kita ke depan terhadap pekerjaan ini luar biasa. Jadi tidak bisa kita berpikir secara normal. Dunia yang kalian akan hadapi ke depan itu berbeda dengan dunia yang kita hadapi saat ini. Bahwa dunia kerja itu lebih menantang lagi ke depan. Apalagi dengan dampak corona ini bakal banyak perubahan sistem kerja. Kita nggak tahu sampai kapan belajar online akan terus. Dan ada peluang-peluang bisnis di sana. Dan sekarang raja-raja bisnis itu banyak berangkat dari teknologi informasi IT, dari internet semua. Nah, ini saya rasa peluang yang harus dikembangkan. Mungkin ke depan BLK Siak itu tidak lagi mengajarkan orang menjahit, tidak lagi mengajarkan orang ngelas,
tapi mengajarkan bagaimana orang beraplikasi, bagaimana orang bisa berselancar di internet dengan sekarang main game ada gaji 65 juta. Saya dapat informasi main game, ya Bu ya, main game itu dapat gaji, main kok dapat gaji deh. Nah, ini kita terpikir di zaman kita Pak. Kita ya kalau punya sawit, gendodo, sekolah apa kan, Pak Bupati masih sempat dia mupuk sawit gitu, baru dapat duit. Nah ini duduk main Android, cuman pencet-pencet touchscreen-nya dapat duit. Nah itulah dunia, dan itu baru sekarang Pak. Kita tidak tahu 20 tahun yang akan datang seperti apa. Nah ini yang saya sarankan kepada adik mahasiswa yang masih sekolah, yang masih kuliah, maupun yang sudah tamat. Kita perlu pikir. Artinya selain pemerintah Kabupaten Siak ke depan juga sebagaimana diceritakan Pak Bupati akan menyiapkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan kita berharap nanti Chevron ketika sudah beralih pada Pertamina ada peluang-peluang tenaga kerja lokal yang bisa direkrut. Tapi juga harus dipikirkan juga bagaimana ke depan juga bahwa dunia kerja ini tidak seperti yang kita bayangkan sekarang. Jauh berubah drastis. Akan banyak tenaga-tenaga kerja atau kerja-kerja yang padat karya berkurang, pindah kepada teknologi, padat modal dan padat teknologi. Ini yang menjadi tantangan ke depan. Dan justru juga di pemerintah juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi kami ke depan. Nah ini sedikit izin Pak Balik. Bagi kecilkan saya Al-Fatihah untuk Rasulullah SAW. Ila Nabi Muhammad SAW wa ala niyatina at-tayyibah al-hasanah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa liman lahu haqqun. Allahumma inni as'aluka wa wa